Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, doa adalah senjata orang mukmin, pilar agama Islam, dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Usaha menjadi salah satu hal yang harus dilakukan umat manusia untuk meraih apa yang diinginkan. Hanya saja ada juga yang penting dari sekedar usaha, yaitu berdoa. Doa menjadi salah satu ikhtiar dalam meraih keinginan. Doa menjadi salah satu bukti tidak kuasanya seseorang hamba tanpa disertai kehendak dari Tuhan. Bahkan doa bisa menjadi bahan peningkatan spiritualitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua dalil nakil yang disebutkan tadi menjadi bukti bahwa berdoa merupakan ikhtiar penting yang harus dilakukan seorang hamba. Bahkan doa yang merupakan ibadah bagi umat Islam, setiap perintah yang Allah perintahkan, maka mengerjakannya merupakan ibadah. Sedangkan ibadah tidak selalu tentang sholat, puasa, sedekah, zakat, dan haji beserta lainnya. Berdoa juga bagian dari ibadah. Dalil yang disebutkan tadi juga menjadi bukti untuk menolak pemahaman-pemahaman yang keliru, menganggap bahwa berdoa akan mengeluarkan seseorang dari rela terhadap takdir yang Allah tentukan. Tentu tidak demikian. Doa sama sekali tidak menjadi sebuah media untuk menolak takdirnya. Al-Imam Al-Ghazali menanggapi pertanyaan-pertanyaan demikian dalam kitabnya Ihya Ulumuddin disebutkan, yang artinya doa tidak mengeluarkan orang dari makom rela terhadap takdir. Begitu juga membenci maksiat, benci kepada pelakunya, kepada sebabnya, dan usaha untuk menghilangkannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua itu tidak bertentangan dengan makom rela terhadap takdir. Menurut Imam Al-Ghazali, pemahaman yang mengatakan bahwa berdoa menunjukkan sikap tidak terima pada takdir Allah merupakan pemahaman yang sangat keliru dan perlu diluruskan. Anggapan seperti itu merupakan anggapan orang-orang yang tidak paham cara memahami takdir, yang sebenarnya ada konsep ridho secara substansial serta lupa pilar-pilar syariat. Jika digugat, betapa banyak ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk rela terhadap semua kepastian Allah. Di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, termasuk keberuntungan anak Adam adalah kerelaannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya, dan termasuk kesengsaraan anak Adam adalah sikap benci atau tidak menerima terhadap apa yang Allah telah tetapkan baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan kepastian Allah sejak zaman azali, mulai dari kaya, miskin, sehat, sakit, bahagia, menderita, susah, senang, taat, maksiat, dan lain sebagainya. Tentu seseorang muslim harus lera dengannya. Jika semua merupakan kepastian Allah, membenci atau menghindar dari semuanya menunjukkan membenci kepastian Allah. Benarkah demikian? Lantas bagaimana cara menyikapi dua dalil yang sama-sama menjadi perintah? Meyakini semua kejadian merupakan kepastian Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim.
Demikian pula rela dengan semua kejadian tersebut. Adapun berdoa merupakan perintah Allah kepada semua makhluknya. Karenanya dua hal ini menjadi rancu bagi pemikiran-pemikiran yang tidak memahami ilmu agama, utamanya ilmu yang membahas akan takdir dan doa. Tentu menjadi bumerang bagi orang-orang yang terlalu mengedepankan semua takdir Allah dengan segala ketentuannya dan melupakan kehendak Allah dengan segala otoritas terhadap kepadanya. Menurut Imam Al-Ghazali, bisa jadi akan muncul dua sikap berbeda dalam menyikapi satu hal. Misalnya, ketika menemukan pelaku maksiat, di satu sisi semua pekerjaan yang dilakukan olehnya merupakan ketentuan, kehendak, dan ikhtiar Allah, maka sikap pun harus rela dengan kejadian itu sembari memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, melihat bahwa aktor yang berperan dalam pekerjaan itu adalah seorang hamba yang dengan melakukan maksiat itu, artinya ia menjadi orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi ini, siapapun yang harus membenci perbuatan maksiatnya itu disertai dengan upaya untuk menghilangkannya. Melihat penjelasan di atas dalam persoalan maksiat yang semuanya merupakan takdir dan ketentuan dari Allah, maka sikap yang benar menurut Imam Al-Ghazali adalah aku mencintai dan ridho dengannya, karena semua itu merupakan pendapatmu, aturanmu, pekerjaanmu, dan kehendakmu. Imam Al-Ghazali. Sedangkan ketika melihat sisi perbuatan maksiat seorang hamba, maka sikap yang benar adalah saya benci dengan perbuatan maksiatnya dari sisi disandarkan kepada pelakunya, dan dari sisi pekerjaan itu dilakukan olehnya, bukan dari sisi kehendakmu dan kuensinya pengaturanmu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dari uraian di atas, sangat penting kiranya memahami semua takdir Allah dan segala kepastiannya, serta ikhtiar seorang hamba, baik doa dan usahanya, dengan segala kemungkinan yang bisa Allah ubah kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Memahami perbedaan keduanya akan memberi pemahaman bahwa kebaikan dan kejelekan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kebaikan merupakan kehendak Allah yang diridhoi, sedangkan kejelekan adalah kehendak Allah yang dimurkai. Begitupun perihal doa. Berdoa bukan berarti menunjukkan seorang hamba tidak rela dengan takdir Allah. Secara personal, orang harus memasrahkan semuanya kepada Allah dan rela dengan takdirnya. Namun di sisi lain, sebagai hamba juga mempunyai hak untuk meminta apa yang ia inginkan kepada Tuhannya. Sedangkan tujuan berdoa sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Ghazali ialah agar doa menjadi penyebab kebeningan zikir, kepatuhan hati, kebersihan sikap lemah lembut dari para hamba, semuanya akan menjadi sebab keterbukaan hati, menjadi kunci untuk membuka ruang tertutup atau hati dari Allah, dan menjadi sebab terus-menerusnya anugerah kebaikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.